Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 531. Dalam pada itu, orang-orang dari Kademangan-Kademangan di sekitar Kademangan Prancak yang mendengar kedatangan prajurit Mataram itu pun ikut berpengharapan. Sebenarnya lah mereka ingin sarang gerombolan di ujung hutan itu disingkirkan. Keberadaan para perampok di Padukuhan Babadan itu pun sebenarnya telah menggelisahkan beberapa Kademangan di sekitarnya. Mereka memperhitungkan bahwa pengaruh mereka tidak akan hanya terbatas di Padukuhan Babadan saja, tetapi akan dapat sampai kemana-mana. Hari itu prajurit Mataram masih belum mulai mengganggu para perampok yang tinggal di sarang mereka. Para prajurit Mataram itu dari kejauhan mengikuti kegelisahan para perampok itu. Mereka memperhatikan saja bagaimana para perampok itu mempersiapkan diri untuk melawan para prajurit Mataram dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan Menoreh. Ketika matahari turun, maka agaknya seluruh kekuatan para perampok itu telah berada di sarang mereka. Raden Mahambara sendiri saat itu sedang berada di sarang itu pula. Karena itu maka Raden Mahambara itu telah memanggil beberapa orang yang berilmu tinggi di lingkungannya, untuk membicarakan keberadaan prajurit Mataram di sekitar sarang mereka. "Kita akan hancurkan mereka, Ayah," berkata Raden Panengah. "Mungkin mereka mengira bahwa Ayah tidak berada di sini. Bahkan mungkin mereka juga mengira bahwa aku juga tidak berada di sini. Mereka tidak tahu bahwa sebagian dari kita berada di Babadan." "Mereka tentu sudah tahu," sahut ayahnya. "Kau sendiri berada di Babadan siang dan malam. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa jumlah kita cukup banyak untuk membantai mereka. Mereka pun tidak tahu bahwa orang-orang kita adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Sementara itu ada beberapa orang berilmu tinggi di antara kita. Sedangkan di antara prajurit Mataram itu tentu hanya ada seorang yang berilmu tinggi. Senapatinya saja. Mungkin mereka sudah tahu, Ayah. Tetapi mereka tidak tahu seluruhnya. Sebenarnya yang aku maksudkan juga yang seperti Ayah katakan. Agaknya orang-orang Prancak yang telah pergi melaporkan ke Mataram. Bodohnya para senapati di Mataram, bahwa mereka mengirimkan pasukannya untuk satu kerja yang sia-sia. Bahkan hanya akan menyuruhkan prajurit-prajurit ke dalam maut. Baiklah. Untuk menghadapi mereka, kita tidak akan bergerak lebih dahulu. Biarlah mereka datang memasuki sarang kita. Semakin basah tanah ini oleh darah prajurit Mataram, maka kedudukan kita di sini akan menjadi semakin kokoh. Segala sesuatunya sudah siap, Ayah. Seperti perintah Ayah, kita akan menunggu. Tetapi jika mereka tidak segera bergerak, apakah kita dapat menahan diri untuk tetap diam di sarang ini? Mereka datang dari jauh. Perlengkapan dan bekal mereka tentu tidak terlalu banyak. Mereka tidak akan lama berada di sekitar sarang kita, karena mereka akan kehabisan perbekalan. Bagaimana dengan orang-orang Prancak? Jika benar para prajurit itu datang atas permintaan orang-orang Prancak, maka orang-orang Prancaklah yang harus menanggung perbekalan mereka selama mereka berada di sini. Mungkin. Tetapi kita akan melihat, apakah mereka akan menunggu sampai mereka kekurangan perbekalan dan memeras orang-orang Prancak, atau mereka akan segera bergerak. Baik, Ayah. Aku minta Kirimuk dan Nyirimuk selalu berada di antara kita. Sedangkan Kebo Angkat akan berada di antara sekelompok orang yang akan bergerak setiap saat mengamati keadaan di sekeliling sarang kita, di samping para pengawas yang menetap di tempat yang paling mapan. Raden Mahambara, berkata Kirimuk. Kenapa kita harus menunggu? Aku menjadi kurang sabar. Mereka telah berani menancapkan tunggul di sekitar tempat yang sudah kita kuasai ini. Kenapa kita tidak segera berbuat sesuatu? Kenapa kita harus menunggu? Kita mempunyai banyak kelebihan dari para prajurit itu. Jika Raden Mahambara memerintahkan, maka dalam sekejap aku akan membunuh senapatinya. Kemudian yang lain, biarlah menjadi santapan anak-anak yang sudah lama tidak membasahi senjatanya dengan darah. Kenapa kita harus tergesa-gesa? Biarlah mereka melihat lebih dahulu isi dari sarang kita. Jika mereka menyadari keringkihan mereka, maka besok mereka akan pergi dengan sendirinya meninggalkan hutan ini. Aku tidak ingin melepaskan mereka pergi begitu saja, sahut Nyirimuk. Kita harus menghancurkan mereka. Mereka telah berani menjamah tanah yang kita huni ini. Raden Mahambara tertawa. Katanya, "Kau memang suka mencari perkara, Nyi. Bukan aku. Tetapi para prajurit itu.
Tetapi kali ini kita harus mempergunakan nalar. Mereka adalah prajurit. Jika mereka berniat pergi, biarlah mereka pergi. Kalau kita memaksakan pertempuran, maka kita akan banyak kehilangan. Gerombolan kita akan menjadi lemah. Kalau hal ini terdengar oleh gerombolan lain yang selama ini bersaing dengan gerombolan kita, maka mereka akan datang, dan selesailah riwayat gerombolan kita. Selama ini kita dapat mempertahankan keberadaan kita. Kita luput dari jaring kekuasaan Demak, Pajang dan kekuasaan perguruan Kedung Jati yang telah berkembang lagi. Jika sekarang kita berhadapan dengan Mataram, kita harus mempergunakan nalar kita sebaik-baiknya. Tetapi yang datang itu bukan pasukan yang kuat. Justru karena mereka merasa lemah itulah, maka mereka merasa perlu untuk melakukan gertakan dengan tunggul-tunggul beserta kelebetnya, pertanda kelompok-kelompok mereka masing-masing. Tetapi bagiku, pertanda kebesaran pasukan itu tidak berarti apa-apa. Mereka tidak dapat mengelabui aku. Baiklah, Nyi. Kita akan melihat perkembangan keadaan. Raden Mahambara, berkata Kebo Angkat. Aku bukan perempuan. Kata orang, perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh perasaannya daripada nalarnya. Namun kali ini ternyata aku sependapat dengan Nyi Rimuk. Jangan lepaskan mereka pergi atau bergabung dengan orang-orang perancak di seberang susukan. Jika mereka bergabung dengan orang-orang perancak di seberang susukan, maka akibatnya akan menjadi terlalu rumit. Meskipun orang-orang perancak itu bukan orang-orang yang berpengalaman bertempur dalam pertempuran yang sebenarnya, namun jumlah mereka cukup banyak. Bersama-sama dengan prajurit Mataram, maka mereka akan menjadi lawan yang berat. Prajurit-prajurit Mataram itu akan dapat memberikan arah bagi orang-orang perancak yang jumlahnya cukup banyak itu. Nyi Rimuk tertawa. Katanya, sempat juga kau memperolok-olokkan aku, Kebo Angkat. Perasaan seorang perempuan adalah bagian dari penglihatan batinnya. Perasaan perempuan dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki. Meskipun nalarnya akan mungkin menjangkaunya sebagaimana nalarmu itu, sehingga kita mempunyai kesimpulan yang sama. Yang mendengarkan pembicaraan itu sempat tertawa pula. Baiklah, berkata Raden Mahambara. Aku dapat mengerti. Meskipun demikian, kita akan melihat perkembangan keadaan nanti. Tetapi menurut dugaanku, mereka tidak akan meninggalkan kita karena mereka silau melihat kekuatan kita. Agaknya kita memang harus mempertahankan sarang kita dari serbuan para prajurit yang tidak mengetahui kekuatan kita yang sebenarnya. Raden Mahambara, berkata Ki Rimuk. Jika kita dengan sengaja memperlihatkan kekuatan kita, kita tidak berharap bahwa mereka akan pergi begitu saja atau minta bantuan orang-orang perancak. Tetapi kita ingin menekan agar hati mereka menjadi kuncup, sehingga mereka sudah merasa kalah sebelum pertempuran yang sebenarnya terjadi. Jika demikian, maka mereka tidak akan mampu mengerahkan kekuatan mereka sampai ke puncak. Mereka menjadi ragu-ragu dan tidak berpengharapan. Aku setuju pendapat Ki Rimuk, berkata Raden Panengah. Tetapi bagaimanapun juga kita harus mempersiapkan diri untuk bertempur antara hidup dan mati. Raden Mahambara mengangguk. Katanya, hampir sepanjang umurku, aku hidup dalam nyala peperangan antara hidup dan mati. Sampai di hari tuaku aku tidak pernah lari dari suasana yang demikian. Sekarang, akan menyenangkan sekali jika kita dapat berhadapan dengan orang-orang Mataram. Ya, Ayah. Jika kemudian terbukti bahwa orang-orang perancaklah yang telah memanggil prajurit-prajurit Mataram itu, maka kita tidak akan mengampuninya. Setelah kita selesaikan para prajurit Mataram itu, maka kita akan mengarahkan perhatian kita sepenuhnya kepada orang-orang perancak. Ki Bekel Babadan tidak perlu lagi menghiraukan pendapat rakyat perancak. Tidak perlu membujuk atau menakut-nakuti mereka lagi. Tetapi Ki Bekel Babadan harus berbuat lebih tegas lagi. Ki Demang perancak itu harus disingkirkan tanpa kasihan lagi. Selama ini Ki Bekel Babadan masih belum bertindak dengan tegas. Baiklah. Sekarang lakukan apa yang terbaik menurut kalian, menghadapi orang-orang Mataram itu. Aku akan memamerkan kekuatan kita, Raden, sahut Kebo Angkat. Pergilah. Kebo Angkat pun kemudian telah mengumpulkan orang-orang terbaik dari gerombolan yang bersarang di ujung hutan itu. Dibawanya sekelompok orang yang rata-rata bertubuh raksasa itu ke bibir hutan. Sementara itu ia telah memerintahkan orang yang lain menyalakan api di dapur, sehingga asapnya membumbung tinggi. Untuk apa? Bertanya orang yang bertugas di dapur. Apakah kau tidak akan menyediakan makan kita hari ini?
Jumlah kita hari ini berlipat, karena orang-orang kita yang berada di Babadan telah kita panggil kemari. Tetapi masih belum waktunya. Biarlah para prajurit Mataram membayangkan, bahwa jumlah kita memang terlalu banyak bagi mereka. Petugas di dapur itu masih juga belum tanggap. Karena itu, maka ia pun bertanya. Apa hubungannya antara asap dan jumlah orang yang ada di sini? Kau memang dungu. Yang kau ketahui hanyalah sambal terasi dan urap pedas. Orang itu masih saja nampak bingung. Aku akan menampakkan diri di hadapan orang-orang Mataram bersama sekelompok orang. Biarlah orang Mataram tahu, bahwa orang-orang yang ada di tempat ini tidak hanya orang-orang yang menampakkan diri bersamaku. Selain kau yang menyalakan api di dapur, biarlah ada kegiatan lain yang memancing perhatian orang-orang Mataram, sehingga orang-orang Mataram itu meyakini bahwa jumlah kita terlalu banyak bagi mereka. Apakah dengan demikian mereka akan pergi? Hanyalah sambal terasi dan urap pedas. Seandainya tidak, tetapi mereka sudah merasa dirinya kecil. Sehingga pada saat mereka turun di medan pertempuran, hati mereka sudah kucuk menjadi sebesar biji kemangi. Dengan demikian, maka mereka tidak lagi turun ke medan dengan garang. Tetapi bukankah mereka akan bertempur juga? Ternyata kau lebih bodoh dari seekor kerbau. Seorang yang turun ke medan perang, sangat terpengaruh oleh nyala tekad di dalam dadanya. Jika ia turun dengan tekad yang bulat, maka akan sangat jauh berbeda dengan jika orang itu juga dengan segala kemampuannya, tetapi pada saat ia turun ke medan hatinya sudah dibayangi oleh kecemasan, dan apalagi ketakutan. Orang yang bertugas di dapur itu mengangguk-angguk. Nah, kau dengar, bertanya kebo angkat. Mendengar apa, bertanya orang yang bertugas di dapur itu. Ada di antara kita yang meskipun tidak memerlukannya, menebang sebatang pohon yang besar. Kau tahu maksudnya? Ya. Supaya orang-orang Mataram itu tahu bahwa kita adalah gerombolan yang besar. Orang yang bertugas di dapur itu mengangguk-angguk. Demikianlah, maka orang-orang di sarang gerombolan itu seakan-akan tidak menghiraukan keberadaan prajurit Mataram di sekitar mereka. Tetapi mereka justru nampak sibuk dengan kerja mereka sehari-hari. Selain sekelompok orang yang dipimpin oleh kebo angkat itu nampak berjaga-jaga di sekitar sarang mereka. Agung Sedayu yang langsung mengamati kegiatan di sarang para perampok itu memang melihat bahwa kekuatan gerombolan perampok itu cukup besar. Mereka nampak dalam berbagai macam kegiatan. Asap pun mengepul dari sela-sela pohon-pohon yang besar di ujung hutan. Api itu sangat membahayakan, berkata Agung Sedayu. Tetapi bukankah mereka telah terbiasa melakukannya, sahut Gelagah Putih. Ya. Tetapi jika kita menyerang mereka pada saat api menyala di perapian, akan dapat berakibat buruk. Jika mereka dengan sengaja melemparkan api ke dedaunan kering di sekitar sarang mereka, maka hutan itu akan dapat terbakar. Sulit sekali memadamkan api dalam kebakaran hutan, sehingga mungkin sekali api itu akan makan pepohonan di satu lingkungan yang sangat luas. Api itu harus mendapat perhatian yang khusus. Ya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ternyata jumlah mereka cukup banyak, Kakang, desis Gelagah Putih kemudian. Mereka sengaja memberikan kesan bahwa jumlah mereka terlalu banyak. Kita justru berbuat sebaliknya. Kita harus memberikan kesan bahwa jumlah kita hanya sedikit, meskipun kita telah memasang pertanda dari kelompok-kelompok di pasukan kita. Kenapa? Mereka akan menjadi lengah. Mereka akan meremehkan kita. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dalam pada itu, para prajurit yang berada di sekitar sarang gerombolan perampok yang terhitung besar itu tetap saja mengamati setiap gerak di antara mereka. Kelompok-kelompok prajurit yang berada di hutan, di belakang sarang gerombolan yang dipimpin oleh Raden Mahambara itu, telah menempatkan orang-orangnya secara khusus untuk mengamati perkembangan yang terjadi di sarang gerombolan itu. Namun seperti Agung Sedayu dan Gelagah Putih, maka para pemimpin kelompok prajurit itu pun menduga bahwa kegiatan yang berlebihan di sarang gerombolan perampok itu sengaja dilakukan untuk menunjukkan bahwa jumlah mereka terlalu banyak, serta mereka tidak peduli dengan keberadaan para prajurit Mataram. Mereka dengan sengaja memberikan kesan bahwa keberadaan prajurit Mataram di sekitar sarang mereka sama sekali tidak menggetarkan jantung mereka. Justru karena itu, maka para prajurit Mataram itu pun sama sekali tidak terpengaruh oleh sikap para pengikut Raden Mahambara itu. Para prajurit mendapat giliran beristirahat, sehingga jika pada saatnya mereka harus mengerahkan tenaga dan kemampuan mereka,
maka tenaga dan kemampuan mereka itu sudah terhimpun. Beberapa saat kemudian, matahari pun menjadi sangat rendah. Langit pun menjadi buram. Sementara itu, di gubuk-gubuk yang berada di ujung hutan itu, lampu-lampu minyak justru mulai dinyalakan. Raden Panengah telah memberikan perintah-perintah kepada para pengikutnya untuk tetap waspada. Setiap saat para prajurit Mataram itu dapat saja bergerak, meskipun di malam hari. Bergantian para pengikut Raden Panengah itu mengawasi setiap arah, sehingga mereka dapat mengetahui setiap gerakan dari pasukan Mataram. Tetapi malam itu Agung Sedayu masih belum bergerak sama sekali. Pasukannya masih tetap berada di tempatnya masing-masing. Namun beberapa orang petugas sandinya saja yang mengamati keadaan dari jarak yang lebih dekat. Malam itu, para prajurit Mataram masih sempat bergantian beristirahat. Yang sedang tidak bertugas, tidur berserakan, namun dalam batas yang sudah ditentukan. Namun sedikit lewat tengah malam, para pengikut Raden Panengah di sarangnya terkejut. Mereka mendengar panah sendaren yang meluncur di udara sampai 3 kali. Dengan sigapnya para pengikut Raden Panengah itu berlari-lari kecil menempatkan diri di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Yang sedang tidur segera dibangunkan. Sambil mengusap matanya yang merah, seorang di antara mereka menyambar goloknya. Terdengar orang itu berkata lantang. "Edan orang-orang Mataram. Mereka tidak membiarkan aku bermimpi indah." "Kau bermimpi apa?" bertanya seorang kawannya. "Aku bermimpi menjadi seorang yang kaya raya. Aku mempunyai istana yang besar, sawah yang sangat luas. Sebulak amba menjadi milikku semua. Aku juga mempunyai lembu dan kerbau, kambing dan ayam yang tidak terhitung jumlahnya. Istri dan anakku yang perempuan itu menjadi seperti putri-putri istana. Sedang anakku yang laki-laki itu menjadi seorang pendekar yang tidak terkalahkan." "Pendekar?" "Ya. Ia telah bertempur dengan Senapati Mataram yang membawa pasukannya kemari. Tetapi anakku itu berhasil membantainya." Kawannya tertawa. Namun keduanya pun harus segera pergi ke tempat yang sudah ditentukan bagi mereka. Di dinginnya malam, dalam hembusan angin yang terasa agak basah, mereka bersiap menunggu pasukan Mataram itu bergerak. Panah sendaren itu tentu merupakan aba-aba bagi para prajurit Mataram itu untuk menyerang sarang Raden Mahambara. Raden Mahambara sendiri telah bersiap pula. Demikian pula Raden Panengah serta para pemimpin yang lain. Para pengawas pun telah bergerak maju untuk mengamati gerak pasukan Mataram. Tetapi ternyata pasukan Mataram itu tidak bergerak sama sekali. Para prajuritnya yang tidak bertugas masih saja tidur nyenyak. Ada di antara mereka yang mendengar anak panah sendaren yang bergaung di udara. Tetapi mereka pun sudah tahu bahwa anak panah sendaren yang akan dilontarkan sedikit lewat tengah malam itu tidak mempunyai arti apa-apa, kecuali sekedar mengganggu ketenangan orang-orang yang tinggal di dalam sarang gerombolan perampok itu. Sementara itu, Raden Panengah dan orang-orangnya telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Masih banyak di antara mereka yang merunduk di belakang sebatang pohon sambil menguap. Bahkan ada yang kemudian duduk bersandar sebatang pohon yang besar dan kembali tertidur. Ketika ia mendengkur, maka kawan yang ada di sebelahnya telah memukul perutnya sambil berkata perlahan. "Jika Raden Panengah tahu kau tertidur, maka mulutmu tentu akan disumbat dengan tumitnya." "Heh, apakah aku tertidur lagi?" "Pergi ke tempat yang sudah ditentukan bagi mereka. Kau bukan saja tertidur, tetapi kau mendengkur. Jika tidak ada yang membangunkanmu, sementara prajurit Mataram itu sampai di sini, maka kau akan dibantai seperti seekor kerbau di tempat pemotongan." Orang itu bangkit berdiri sambil menggeliat. Namun tiba-tiba saja tombak pendeknya terjatuh menimpa kawannya yang sedang duduk di sebelahnya. "Aku bunuh kau," bentak kawannya. "Untung bukan tajamnya yang mengenai kepalaku." Mendengar panah sendaren yang meluncur di udara sampai 3 kali. "Maaf. Aku masih bingung. Lihat, pasukan Mataram sudah bergerak." "Mana?" "Diamlah. Duduklah. Kita sedang menunggu." Orang yang matanya masih merah itu pun duduk di sebelahnya. Tetapi ia tidak mau bersandar pepohonan lagi, agar ia tidak kembali tertidur. Namun dalam pada itu, setelah beberapa lama mereka menunggu, para prajurit Mataram itu tidak bergerak sama sekali. Para pengawas yang maju beberapa puluh langkah ke depan, tidak melihat gerakan apa-apa. Suasana masih saja tetap sepi.
Namun sepi itu terasa menjadi sangat tegang bagi orang-orang yang berada di sarang perampok itu. Gila orang-orang Mataram, geram Raden Panengah. Mereka mempermainkan kita. Sebaiknya kitalah yang bergerak menyerang mereka malam ini, geram Kirimuk. Tetapi Raden Panengah pun menjawab. Kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menyerang. Kita sudah bersiap untuk bertahan. Kalau kita memaksa diri untuk menyerang, mungkin kita akan menjadi sangat terkejut menghadapi pertahanan orang-orang Mataram itu. Namun Kirimuk itu pun justru bertanya. Apakah ada yang dapat mengejutkan kita? Bahkan para murid dari perguruan Kedung Jati pun tidak. Orang-orang Mataram itu tentu lebih berbahaya dari orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Tidak. Para murid dari perguruan Kedung Jati tentu lebih mengerikan tandangnya. Mereka terikat pada berbagai paugeran bagi tingkah laku seorang prajurit. Tetapi tidak bagi para murid di perguruan Kedung Jati. Bahkan sebagian dari mereka bukan murid-murid murni dari perguruan itu. Tetapi sebagian dari mereka adalah murid-murid dari perguruan-perguruan lain, yang menyatakan keinginan mereka untuk bergabung, tetapi ada sebagian yang lain terdiri dari gerombolan-gerombolan berandal seperti kita. Meskipun sebenarnya secara pribadi orang-orang kita tidak kalah dari orang-orang perguruan Kedung Jati, tetapi apa yang disebut perguruan Kedung Jati adalah sekumpulan orang yang jumlahnya terlalu besar. Tetapi Raden Panengah itu pun menyahut. Kau benar, Kirimuk. Tetapi para prajurit itu adalah orang-orang yang terlatih. Baik dalam perang gelar, kerjasama di antara kelompok-kelompok atau bahkan setiap orang di dalamnya, maupun kemampuan mereka secara pribadi. Bukankah kita tidak pernah menjadi gentar menghadapi siapapun? Bukankah kita selalu berhasil memenangkan pertempuran dalam bentuk apapun? Ya. Selama ini memang. Tetapi itu bukan alasan untuk meninggalkan sikap berhati-hati. Namun Nyirimuk pun menyela. Raden Panengah. Jika kita bergerak sekarang, orang-orang Mataram itu tentu sedang lengah. Mereka merasa berhasil mempermainkan kita, karena ternyata panah sendaren itu tidak memberikan isyarat apa-apa kecuali sekedar mengganggu ketenangan kita. Nyi, kau lihat bahwa pasukan Mataram itu ada di sekeliling kita? Jika kita harus menyerang mereka, maka kita harus memberikan beberapa petunjuk lebih dahulu kepada orang-orang kita. Petunjuk-petunjuk itu tentu berbeda dengan petunjuk-petunjuk yang sudah kami berikan kepada mereka, namun dalam kedudukan bertahan. Sejak kapan kita harus melakukan urutan kesiapan menghadapi lawan seperti itu? Bukankah sudah terbiasa bagi kita untuk ditaburkan saja di antara lawan-lawan kita, sahut Nyirimuk. Tetapi menghadapi para prajurit kita harus bersikap lebih berhati-hati. Sebelum Nyirimuk menyahut, terdengar suara Raden Mahambara. Kita akan bertahan. Kita tidak akan menyerang. Kirimuk dan Nyirimuk tidak menyahut lagi. Apa yang dikatakan oleh Raden Mahambara adalah keputusan yang tidak dapat berubah, kecuali dirubahnya sendiri. Setelah beberapa saat tidak ada gerakan apa-apa di antara para prajurit Mataram, maka Raden Panengah pun telah memerintahkan orang-orangnya untuk beristirahat kembali. Namun mereka diperintahkan untuk tetap berada di tempat mereka masing-masing. Mereka tidak perlu berkumpul lagi di gubuk-gubuk yang telah mereka bangun di ujung hutan itu. Tetapi justru karena itu, maka sebagian dari mereka tidak dapat tidur lagi. Bahkan mereka menjadi marah kepada diri sendiri. Seorang di antara mereka menggeram. Licik orang-orang Mataram. Mereka berusaha untuk mempengaruhi kesiagaan kita. Bukan kesiagaan lahir, tetapi kesiagaan batin. Kau berkata apa? Bertanya kawannya. Apakah kau sekarang tiba-tiba menjadi arif? Kenapa? Aku menjadi cemas dengan kearifanmu yang tiba-tiba. Sedang sebentar lagi kita akan berada di peperangan. Kau menduga bahwa aku sudah akan mati? Bukan aku yang mengatakannya. Tetapi kau sendiri. Ya. Siapapun yang mengatakannya. Tetapi aku tidak percaya dengan firasat seperti itu. Yang penting kita akan bertempur melawan orang-orang Mataram. Dari beberapa orang kawan di luar gerombolan ini aku sudah mendengar, bahwa sebenarnya pasukan Mataram itu adalah pasukan yang ringkih. Kawanmu itu sedang mengigau, tentu. Tidak. Ia sudah beberapa kali bertempur melawan prajurit Mataram. Jika tidak sedang mengigau, kawanmu itu tentu sedang membual. Tetapi kedua-duanya menurut pendapatku tidak benar. Yang benar? Pasukan Mataram adalah pasukan yang kokoh. Kau dengar? Aku dengar.
Tetapi mulut yang mengucapkannya adalah mulut seorang pengecut. Tutup mulutmu, atau aku akan menyumbatnya dengan hulu pedangku. Kenapa kau tiba-tiba menjadi sangat garang? Kawannya menarik nafas panjang. Katanya, orang-orang Mataram yang licik itu membuat aku tersinggung. Tumpahkan kemarahanmu kepada orang-orang Mataram itu. Ya. Jauh-jauh mereka datang kemari, hanya untuk menyerahkan nyawa mereka. Benar begitu? Kau tidak yakin bahwa kita akan dapat melakukannya nanti, apabila mereka benar-benar menyerang kita? Kawannya tertawa. Katanya, kau sudah berubah sikap. Tidak. Aku tetap menganggap pasukan Mataram adalah pasukan yang kokoh. Tetapi aku adalah seorang yang memiliki ilmu yang jauh lebih baik dari para prajurit Mataram itu. Kau memang seorang yang pandai mempermainkan lidahmu yang cabang. Apa? Kau katakan lidahku bercabang? Ya. Terima kasih. Kawannya tertawa pula. Orang yang disebutnya lidahnya bercabang itu sama sekali tidak tertawa. Bahkan ia pun kemudian beringsut menjauhinya. Kawannya yang lain, yang mendengarkan pembicaraan itu pun tertawa pula. Katanya, aku tidak pernah melihat kalian berdua berbicara baik-baik. Kau selalu saja mengganggunya. Keduanya pun masih saja tertawa. Namun kemudian mereka pun membaringkan tubuh mereka. Sambil menguap seorang di antara mereka berkata, tetapi agaknya aku setuju. Orang-orang Mataram memang licik. Yang lain tidak menjawab. Tetapi ia mencoba memejamkan matanya meskipun malam sudah menjelang ke ujungnya. Dalam pada itu, menjelang fajar Ki Lurah Agung Sedayu telah menyebar para penghubungnya untuk menyampaikan perintahnya. Pasukan Mataram akan menyerang sebelum matahari terbit. Agaknya semua pengikut Raden Mahambara telah berada di sarangnya. Sementara pasukan Mataram bersiaga, orang-orang perancak pun telah bersiaga pula. Mereka masih belum mendengar berita terakhir dari padang perdu di ujung hutan. Mereka tidak tahu, apakah pasukan Mataram akan menyerang hari itu atau pada hari yang lain. Tetapi tentu bukan di hari pertama mereka berada di padang perdu. Jika pasukan Mataram menyerang hari ini, kita harus bersiap sepenuhnya. Mungkin pasukan Mataram memerlukan bantuan. Tetapi mungkin orang-orang yang berada di sarang itu berlarian cerai-berai seperti semut merah yang disentuh sarangnya. Atau orang-orang Babadan yang mempunyai rencana gerakan sendiri, berkata Ki Demang. Sebenarnya lah setiap padukuhan di Kademangan Perancak yang berada di sebelah Susukan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Hanya orang-orang dari Karanglor yang menjadi bingung. Mereka tidak mempunyai sikap yang tegas, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sementara itu, langit pun menjadi semakin terang. Fajar pun telah mengintip dari balik bukit. Cahaya kemerah-merahan mulai menyentuh bibit mega tipis yang mengambang di langit. Titik-titik embun masih nampak bergayutan di ujung dedaunan. Sementara kicau burung-burung liar yang hinggap di dahan-dahan pepohonan hutan, terdengar bagaikan menyambut pagi yang cerah. Sementara itu, Raden Mahambara dan para pemimpin gerombolan yang bersarang di ujung hutan itu pun sudah mempersiapkan diri pula menghadapi segala kemungkinan. Mereka pun menduga bahwa pasukan Mataram akan menyerang pagi itu, setelah semalam mereka mengganggu ketenangan para pengikut Raden Mahambara yang sedang beristirahat. Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayu pun telah membagi tugas. Beberapa orang pemimpin kelompok telah mendapat tugas untuk menutup setiap celah di bagian belakang sarang gerombolan itu. Sedang Ki Lurah Agung Sedayu akan menyerang dari depan. Di sayap kanan pasukannya, ia telah meletakkan seorang pemimpin kelompok yang terpilih, Ki Watu Kambang. Untuk mendampinginya, Ki Lurah meletakkan Gelagah Putih dan Rara Wulan bersamanya. Sedangkan di sayap kiri, Agung Sedayu meletakkan dua orang pemimpin kelompok yang lain, yang memiliki kemampuan yang tinggi, Ki Saripan dan Ki Surarembang. Ki Lurah juga minta Ki Jayaraga ada di sayap, di antara kedua orang pemimpin kelompok itu. Ki Lurah, berkata Ki Jayaraga. Sebenarnya lah aku ingin dapat bertemu dan berbicara dengan Raden Mahambara. Baik, Ki Jayaraga. Jika benturan telah terjadi, kita akan dapat menempatkan diri kita masing-masing. Jika Ki Jayaraga dapat bergeser sedikit, mungkin sekali Ki Jayaraga akan dapat bertemu dengan Raden Mahambara. Aku akan berusaha mencarinya. Jika Ki Lurah sempat menemuinya, perintahkan seorang penghubung untuk memanggil aku, agar aku dapat bertemu dan berbicara dengan iblis tua itu. Baik, Ki Jayaraga.
Mudah-mudahan Ki Saripan dan Ki Surarembang akan dapat mengatasi pertempuran di sayap kiri. Sekar Mirah akan dapat bergeser ke kiri untuk bergabung bersama Ki Saripan dan Ki Surarembang. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ya, Nyi Lurah sekarang sudah bukan Nyi Lurah setahun yang lalu. Meskipun setapak-setapak, akhirnya Nyi Lurah yang tidak jemu-jemunya memanjat tangga dari satu gigi ke gigi berikutnya, dapat mencapai tatarannya yang sekarang. Pencapaiannya itu tidak akan dapat dilakukan tanpa bimbingan Ki Jayaraga. Bukankah aku tidak seberapa terlibat ke dalam peningkatan ilmunya?" Ki Lurah Agung Sedayu tersenyum. Sementara Ki Jayaraga pun berkata, "Yang mengagumkan bukannya pencapaian tataran tertinggi ilmunya itu, tetapi bahwa Nyi Lurah tidak merasa dibatasi oleh umur untuk meningkatkan ilmunya." Dengan nada rendah Ki Lurah Agung Sedayu itu pun menyahut, "Bukankah tidak ada batasnya sampai kapan seseorang mendapat kesempatan untuk meningkatkan ilmunya?" Ki Jayaraga pun tersenyum. "Baiklah," berkata Ki Lurah Agung Sedayu kemudian. "Kita akan melihat apa yang akan terjadi di medan. Aku sudah menghubungi semua pemimpin kelompok dari pasukan ini, agar mereka menutup setiap celah yang mungkin akan dipergunakan oleh para pengikut Raden Mahambara untuk melarikan diri. Kalau Raden Mahambara sendiri atau anak laki-lakinya yang melarikan diri, sulit bagi para prajurit untuk mencegahnya. Kitalah yang akan mencegahnya. Ya, kitalah yang harus berusaha mencegahnya." Demikianlah. Setelah semua penghubung yang diperintahkan untuk menghubungi para pemimpin kelompok telah kembali, maka Agung Sedayu pun mulai bersiap-siap untuk menyerang. Diperintahkannya seorang penghubung membunyikan bende untuk yang pertama kali. Ternyata suara bende itu bergaung melingkar-lingkar, sehingga seolah-olah seisi hutan itu mendengarnya. Namun untuk menjaga agar isyarat itu sampai kepada semua kelompok, di samping suara bende itu, Agung Sedayu pun telah memerintahkan untuk melepaskan 3 ekor burung merpati yang telah disiapkan, dan memang menjadi rangkaian dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu itu. 3 ekor burung merpati yang telah dipasangi sendaren. Dengan demikian, ketika ketiga ekor burung merpati itu terbang berputaran, maka suaranya pun telah bergaung di udara, sehingga terdengar dari tempat yang jauh. Beberapa orang pengikut Raden Mahambara ada yang mencoba berusaha melontarkan anak panahnya, membidik ketiga ekor burung merpati yang terbang melingkar-lingkar itu. Tetapi tidak sebatang anak panah pun yang dapat menyentuhnya. Dengan demikian, maka setiap prajurit di sekitar sarang gerombolan perampok itu pun telah mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya. Semua senjata telah diperiksa, sehingga tidak ada yang mengecewakan mereka setelah mereka berada di medan pertempuran. Beberapa saat kemudian, telah terdengar suara bende untuk kedua kalinya. Meskipun para penghubung tidak melepaskan burung merpati lagi, tetapi para prajurit yang berada di belakang sarang para perampok itu sudah memusatkan perhatian mereka, sehingga meskipun lamat-lamat, mereka dapat mendengar suara bende itu. Bende kedua memberi aba-aba bahwa semuanya harus sudah siap untuk bergerak. Dalam pada itu, ternyata para pengikut Raden Mahambara juga dapat mengenali isyarat itu. Mereka tahu benar bahwa jika bende itu ditabuh untuk yang pertama kali, maka pasukan Mataram itu harus mempersiapkan diri. Jika bende itu ditabuh untuk kedua kalinya, maka pasukan Mataram itu sudah harus bersiap untuk menyerang. Pada saat bende ditabuh untuk yang ketiga kalinya, maka pasukan Mataram itu akan menyerang. Karena itu, maka setelah bende ditabuh untuk yang kedua kalinya, maka para pengikut Raden Mahambara itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka menunggu bende ditabuh untuk ketiga kalinya, sehingga prajurit Mataram itu akan segera menyerang. Tetapi setelah beberapa saat mereka menunggu, mereka tidak segera mendengar bende itu dipukul untuk ketiga kalinya. Para pengikut Ki Mahambara itu tidak segera mendengar bende para prajurit Mataram itu berbunyi, untuk mengisyaratkan agar pasukan Mataram itu bergerak. Sebenarnya lah Ki Lurah Agung Sedayu telah memberikan perintah yang lain kepada para prajuritnya. Prajurit Mataram dari pasukan khusus yang memang mempunyai beberapa kekhususan selain kemampuannya yang dapat diandalkan, juga di setiap medan ada-ada saja yang terasa baru, sehingga tidak mudah dikenali oleh lawan. Saat itu Ki Lurah Agung Sedayu memang tidak memerintahkan memukul bendenya untuk yang ketiga kalinya. Ki Lurah Agung Sedayu memang hanya memerintahkan memukul bendenya 2 kali saja. Tetapi setiap prajurit dari pasukan khusus itu sudah tahu bahwa perintah Ki Lurah, saat mereka akan menyerang segerombolan perampok yang bersarang di ujung hutan itu adalah hitungan ke-15 setelah bende itu ditabuh untuk yang kedua kalinya.
Demikian penabuh bende itu berhenti menabuh bendenya, maka setiap prajurit dari pasukan khusus itu akan mulai menghitung dari angka 1 sampai ke angka yang ke-15. Karena itu, para pengikut Raden Mahambara terkejut ketika tiba-tiba saja mereka melihat pasukan Mataram itu sudah bergerak dengan cepatnya. Pada saat mereka menyadarinya, maka pasukan Mataram yang bergerak dalam gelar itu telah berada di depan hidung mereka. Tidak banyak kesempatan bagi para pengikut Raden Mahambara. Kelompok-kelompok yang dipersiapkan dengan busur dan anak panah, banyak kehilangan waktu yang seharusnya dapat mereka pergunakan sebaik-baiknya. Ketika mereka mulai menarik busurnya, maka para prajurit Mataram yang mempergunakan perisai di tangan kirinya sudah berlari-larian beberapa langkah saja di hadapan mereka. Demikian beberapa batang anak panah terlepas, maka mereka tidak lagi dapat mempergunakan busur dan anak panah mereka. Demikianlah, maka benturan yang keras pun segera terjadi. Para pengikut Raden Mahambara merasa bahwa para prajurit itu demikian cepatnya menyergap mereka. Seorang pengikut Raden Mahambara itu pun menggeram. Setan orang-orang Mataram. Mereka tidak mempergunakan isyarat bende yang ditabuh untuk ketiga kalinya. Tahu-tahu mereka sudah berada di depan hidung. Tetapi seorang yang lain berteriak. Licik orang-orang Mataram. Mereka sengaja menipu kita dengan tanpa isyarat suara bende yang ketiga kalinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun apapun yang sudah dilakukan oleh para prajurit Mataram, pertempuran itu sudah berlangsung dengan sengitnya. Bahkan pasukan Mataram yang berada di belakang sarang Raden Mahambara itu pun telah bergerak maju pula. Tetapi mereka pun segera membentur kekuatan gerombolan perampok yang sudah disiapkan untuk menghadapi mereka. Raden Panengah pun ternyata juga mengumpat-umpat. Ia juga merasa dikelabui oleh para prajurit Mataram yang tidak membunyikan bende mereka untuk yang ketiga kalinya, sehingga seakan-akan prajurit Mataram itu begitu tiba-tiba sudah berada di hadapan mereka pada jarak yang dekat. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka Raden Panengah pun segera terjun ke medan. Dengan kemampuannya yang tinggi Raden Panengah pun segera mendesak lawan-lawannya. Tetapi para prajurit Mataram dari pasukan khusus itu bukan pula orang-orang yang lemah. Beberapa langkah mereka terdesak. Namun kemudian seperti gelombang mereka pun menghambur menyerang dalam kelompok-kelompok kecil. 3 orang telah menempatkan dirinya menghadapi Raden Panengah. Namun Raden Panengah memang seorang yang berilmu tinggi. Bahkan Raden Panengah yang berlandaskan ilmu yang tinggi itu bertempur dengan keras dan kasar, sehingga para prajurit yang bertempur dalam kelompok kecil untuk menghadapinya itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Di sisi lain, Kirimuk dan Nyirimuk telah turun bersama-sama di gelanggang. Mereka bertempur seperti sepasang serigala yang lapar. Menerkam ke kanan dan ke kiri. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus itu cukup terampil. Beberapa orang telah menempatkan diri di sekitar sepasang suami istri yang garang itu. Mereka menyerang dari segala penjuru dengan keterampilan seorang prajurit dari pasukan khusus. Ternyata tidak semudah yang diduga oleh Kirimuk dan Nyirimuk. Para prajurit itu tidak selunak orang-orang pedesaan yang berkumpul setelah mendengar suara kentong dengan irama titir, kemudian beramai-ramai mengeroyoknya. Dalam waktu yang pendek, maka orang-orang itu sudah terlempar dan jatuh terkapar malang melintang di sekitarnya. Tetapi tidak demikian dengan para prajurit dari pasukan khusus itu. Mereka tidak segera terlempar jatuh dan terbaring berserakan. Tetapi mereka berloncatan menyerang dari segenap arah. Kadang-kadang mengalir seperti gelombang. Namun kadang-kadang datang bersama-sama seperti arus banjir bandang. Gila orang-orang Mataram, teriak Kirimuk. Kita akan membabat mereka seperti membabat ilalang, sahut Nyirimuk. Keduanya pun segera berloncatan dengan garangnya sekali-sekali terdengar keduanya berteriak mengerikan, seperti teriakan hantu dari balik lubang kubur. Yang menggetarkan jantung para prajurit Mataram adalah seorang yang berambut putih, berjenggot dan berkumis putih pula. Tangannya yang mengembang bagaikan sayap-sayap burung alap-alap yang melihat seekor burung merpati yang meluncur melintas di langit. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus itu tidak terlalu lama mencoba membatasi gerak orang tua itu. Tiba-tiba dari antara para prajurit Mataram telah menyibak seorang yang juga sudah tua. Rambutnya juga sudah ubanan, sebagaimana orang yang bertempur seperti burung alap-alap itu. Apakah kau sudah lupa kepadaku, Raden Mahambara? Terdengar orang tua itu menyapa. Raden Mahambara yang sedang bertempur dengan garangnya itu meloncat surut. Dipandanginya orang yang datang mendekatinya itu.
Tiba-tiba saja Raden Mahambara itu tertawa. Katanya, "Kau, Ki Jayaraga. Aku tidak mengira bahwa kita akan bertemu di sini. Ya aku pun tidak mengira bahwa kau tidak lagi berkeliaran di pesisir utara dan bahkan telah menganyam sarang di sini." "Aku masih tetap berkuasa di pesisir utara," sahut Raden Mahambara. "Di sini anakulah yang sedang membangun kerajaannya. Tetapi ternyata di sini kehidupan dunia olah kanuragan terasa lebih keras. Apalagi para prajurit Mataram telah ikut campur pula. Apakah di pesisir utara kau tidak mengalami benturan-benturan yang keras seperti di sini?" "Ya. Di mana-mana benturan-benturan itu terjadi. Tetapi tidak sebesar di sini. Di sini kami harus memperhitungkan keberadaan gerombolan-gerombolan yang telah mengaitkan dirinya dengan perguruan Kedung Jati. Di samping itu, ternyata kami juga harus memperhitungkan kedunguan para senapati Mataram yang bersedia bersusah payah datang kemari. Anakmu tidak akan mendapat kesempatan di sini. Tetapi kenapa kau sekarang berada di antara para prajurit Mataram? Apakah kau memang menjadi prajurit di Mataram?" Ki Jayaraga pun tertawa. Katanya, "Aku berada di mana-mana, Raden. Aku ada di antara mereka yang ingin membersihkan bumi ini dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan orang banyak, sebagaimana kau lakukan bersama anakmu. Kau masih juga terlalu sombong, Ki Jayaraga. Mungkin. Tetapi sebaiknya kau sadari apa yang kau hadapi sekarang ini. Kau tidak akan mungkin mengatasi prajurit Mataram yang telah mengepung sarang anakmu ini. Prajurit Mataram yang datang kemari adalah prajurit dari pasukan khusus, yang dipimpin langsung oleh Ki Lurah Agung Sedayu." Raden Mahambara pun tertawa pula berkepanjangan. Katanya, "Apa artinya lurah prajurit bagiku? Seorang Rangga, dan bahkan seorang Tumenggung tidak akan dapat mengalahkan aku. Lurah yang satu ini agak berbeda. Karena itu, maka lurah yang satu ini diserahi untuk memimpin satu kesatuan dari pasukan khusus. Tetapi kau tidak perlu menghiraukan siapakah yang memimpin pasukan Mataram ini. Seharusnya kau memperhatikan orang yang sekarang berdiri di hadapanmu ini saja. Ki Jayaraga, kenapa kau masih saja selalu mencampuri urusan orang lain? Sudah aku katakan. Aku ingin ikut membersihkan bumi ini dari orang-orang seperti kau dan anakmu. Karena itu, atas izin Ki Lurah Agung Sedayu, kali ini aku datang untuk menghadapimu. Apa sebenarnya yang kau cari dalam hidupmu? Jika kau mau minggir, apapun yang kau minta akan aku penuhi. Aku mempunyai apa saja yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat melihat keindahan hidup ini. Justru akulah yang harus bertanya kepadamu. Apa yang sebenarnya kau cari? Jika kau mencari benda-benda keduniawian yang menurut katamu dibutuhkan oleh seseorang yang dapat melihat keindahan hidup ini, apa pula yang kau dapatkan? Kau sendiri hidup di dalam lingkungan yang sunyi. Kau dan anakmu membuat sarang di ujung hutan yang lebat, berkawan serigala dan binatang buas yang lain. Apa indahnya hidup di hutan seperti ini? Bukankah apa yang kau cari dengan mempertaruhkan nyawamu dan nyawa banyak orang itu tidak berarti apa-apa? Agak berbeda jika kau dapat memanfaatkan hasil kejahatanmu itu untuk kau nikmati. Hidup dalam keramaian yang mempesona. Makan, minum dan pakaian yang gemebiar. Rumah yang besar dan mewah, dilayani oleh puluhan pelayan yang siap melakukan tugas apapun yang kau perintahkan kepadanya. Tetapi lihat apa yang kau sandang sekarang. Pakaianmu kusut dan jelek. Tubuhmu kotor dan bahkan mungkin gatal-gatal. Makan tidak teratur, sehingga hanya jika kalian berhasil menangkap buruan, maka kalian dapat makan daging. Kalian hidup dalam sepi yang gelap di pinggir hutan. Lalu keindahan hidup yang manakah yang kau maksudkan? Kau memang gila, Jayaraga. Kau tidak tahu bagaimana aku menikmati hidup dengan hasil jerih payahku. Aku mempunyai puluhan rumah. Aku mempunyai puluhan bahu sawah, ladang dan pategalan. Aku mempunyai puluhan ternak. Aku mempunyai apa saja, dan bahkan yang tidak dipunyai orang lain. Alangkah pahitnya cara hidupmu, Raden. Jika kau mempunyai puluhan rumah, kenapa kau justru hidup di dalam gubuk-gubuk miring beratap ilalang? Jika hujan airnya ikut berteduh di dalam gubukmu itu. Jika kau mempunyai puluhan bahu sawah, kenapa kau harus merampas padi dari lumbung-lumbung padi di padukuhan-padukuhan? Jika kau punya segalanya, kenapa kau hidup di tataran terendah dari tataran kehidupan sesamamu? Tutup mulutmu, bentak Raden Mahambara. Kau tidak tahu bahagianya keluargaku karena jerih payahku ini.
Istriku memakai perhiasan emas, berlian dan batu-batu mulia yang lain. Bahkan mutiara yang paling baik. Anak-anakku perempuan juga mengenakan perhiasan di seluruh tubuhnya. Anakku laki-laki dapat terpenuhi apa saja yang diinginkan. Kuda yang paling tegar. Dan bahkan jauh lebih dari itu. Bukankah anakmu ada di sini? Bukankah Raden Panengah telah mengikuti jejak ayahnya? Hanya Panengah. Tetapi yang lain tidak. Maksudmu saudara-saudara Raden Panengah dari ibu yang lain? Raden Mahambara itu pun tiba-tiba membentak. Cukup. Sekarang pergilah. Atau kau akan mati di arena pertempuran ini. Mayatmu akan ditinggalkan di padang perdu ini, sehingga besok akan menjadi makanan binatang buas atau burung-burung dari jenis pemakan bangkai. Jangan berkata begitu. Aku masih ingin hidup lebih lama lagi. Karena itu, kau sajalah yang mati. Jika kau mati, maka hidup keluargamu mungkin akan benar-benar bahagia. Mereka tidak lagi dibayangi tindak kejahatan yang kau lakukan. Jika istrimu mengenakan cincin di jari-jarinya, ia tidak harus selalu ingat kepada pemiliknya, yang barangkali telah kau bantai tanpa belas kasihan. Diam! Diam kau, anak iblis! Bersiaplah untuk mati. Sayang, Raden Mahambara. Aku tidak berisap untuk mati. Tetapi aku justru telah bersiap untuk membunuh. Persetan kau. Siap atau tidak siap, namun kau akan mati terkapar di padang rumput ini. Kau kira para prajurit Mataram itu akan peduli dengan mayatmu? Memang tidak, karena di padang perdu ini tidak akan ada mayatku. Bersiaplah, Ki Jayaraga, geram Raden Mahambara. Ki Jayaraga tidak menjawab lagi. Di sekitarnya, pertempuran telah berlangsung dengan sengitnya. Para prajurit Mataram dari pasukan khusus yang dipimpin langsung oleh Ki Lurah Agung Sedayu itu pun segera menunjukkan tataran kemampuan mereka. Baik dalam perang gelar, maupun kemampuan mereka seorang-seorang. Para pengikut Raden Mahambara dan Raden Panengah harus mengakui kenyataan itu. Yang mereka hadapi bukan lagi domba-domba yang lemah, tetapi yang mereka hadapi adalah harimau-harimau yang garang. Dalam pada itu, Ki Jayaraga dan Raden Mahambara telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Namun bagaimanapun juga, pengaruh benturan-benturan kekuatan di masa lalu masih saja mempengaruhi perasaan mereka. Dua kali keduanya pernah bertemu di arena pertempuran di daerah pesisir utara. Sekali orang yang menyebut dirinya Raden Mahambara itu melarikan diri. Sekali Ki Jayaraga telah berbaik hati membiarkannya hidup, meskipun Raden Mahambara justru mengancam bahwa pada suatu saat ia justru akan membunuh Ki Jayaraga. Dibayangi oleh kenangan itu, maka ketika Raden Mahambara berhasil mendesak Ki Jayaraga sehingga Ki Jayaraga itu berloncatan beberapa langkah surut, ia pun tertawa sambil berkata, Jayaraga, waktu itu kau memang terlalu sombong. Kau tidak membunuhku untuk mendapatkan kepuasan batin, memanjakan kesombonganmu. Tetapi waktu itu aku sudah berkata kepadamu, jika kau tidak membunuhku, maka akulah yang akan membunuhmu. Aku ingat itu, Raden Mahambara, sahut Ki Jayaraga. Waktu itu kau tidak dapat mengalahkan aku. Sekarang pun kau tidak akan dapat mengalahkan aku. Dengar, jika dua kali kau luput dari kematian pada saat kau berhadapan dengan aku, maka sekarang aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku sudah menjadi semakin yakin, bahwa kau sudah tidak mungkin berubah. Karena itu, untuk menghentikanmu, tidak ada jalan lain kecuali maut. Raden Mahambara itu tertawa. Namun kemudian ia pun meloncat menyerang seperti banjir bandang. Tetapi Ki Jayaraga pun telah bersiap sepenuhnya. Apapun yang dilakukan oleh Raden Mahambara, telah siap dihadapinya. Karena itu, maka pertempuran yang sengit pun telah terjadi lagi di antara hiruk-pikuk pertempuran. Karena Ki Jayaraga bergeser ke paruh gelar, maka seperti yang sudah direncanakan, maka Agung Sedayu dan Sekar Mirahlah yang kemudian bergeser ke sayap, menyatu dengan kedua orang pemimpin kelompoknya. Sementara itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan berada di sayap yang lain. Agung Sedayu tidak lagi merasa perlu untuk selalu meneriakkan aba-aba, karena ia yakin bahwa para prajuritnya di bawah pimpinan para pemimpin kelompok akan dapat menempatkan diri mereka masing-masing. Dalam pada itu, Raden Panengah yang terlalu yakin akan kemampuan ayahnya, tidak berniat untuk mendampinginya. Ia percaya bahwa dalam waktu yang singkat maka pasukan Mataram itu akan diporak-porandakan oleh ayahnya.
terutama pasukan yang berada di paruh gelarnya. Karena itu, maka Raden Panengah ingin melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh ayahnya, di sayap gelar pasukan Mataram itu. Dengan garangnya Raden Panengah pun telah berloncatan menyambar-nyambar. Bersama Raden Panengah, Kebo Angkat telah mengamuk pula bersama pasukannya yang terpilih. Untuk beberapa saat prajurit Mataram itu pun agak tertahan. Orang-orang yang bertempur bersama Kebo Angkat serta Raden Panengah adalah para gegeduk yang namanya sudah kawentar. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus itu sudah ditempa bukan saja oleh latihan-latihan yang sangat berat, tetapi mereka pun memiliki pengalaman yang luas pula. Karena itu, maka para pengikut Raden Panengah itu tidak membuat jantung mereka bergetar. Raden Panengah sendiri memang harus mengakui kenyataan yang dihadapinya. Para pengikutnya telah mendapatkan pengalaman yang baru. Jika mereka terbiasa menghadapi orang-orang yang tidak berdaya, sehingga mereka seakan-akan tinggal membabat batang ilalang, kini mereka berhadapan dengan prajurit pilihan dari pasukan khusus yang matang. Ternyata prajurit Mataram bukan sekumpulan orang bersenjata yang tidak mengerti mempergunakan senjatanya itu. Senjata di tangan prajurit-prajurit Mataram itu menjadi sangat berbahaya. Raden Panengah yang sedang berusaha untuk memberikan jalan kepada orang-orangnya itu tertegun, ketika ia melihat seorang laki-laki yang tiba-tiba sudah ada di hadapannya. "Kau siapa?" bertanya Raden Panengah. "Namaku Agung Sedayu. Aku adalah lurah prajurit yang memimpin para prajurit Mataram, yang mendapat perintah untuk menangkap para perampok yang bersarang di ujung hutan ini, serta yang telah mengacaukan pemerintahan di Kademangan Perancak." "Jangan bermimpi," berkata Raden Panengah. "Tidak ada kekuatan yang dapat menghalangi kami. Perguruan Besar Kedung Jati pun tidak akan dapat menghentikan kami. Perguruan Kedung Jati memang tidak akan mempedulikan kalian, karena bagi perguruan itu, kalian tidak lebih dari debu yang berhamburan di udara. Dengan sekali tiup, debu itu pun akan hanyut berserakan." Wajah Raden Panengah menjadi merah. Dengan geramnya ia pun berkata, "Kau telah menghina kami. Selama ini tidak ada orang yang berani melakukannya. Sedangkan menyebut nama kami pun mereka harus berpikir 10 kali." Tetapi jawab Agung Sedayu semakin membuat Raden Panengah itu menjadi marah. Katanya, "Aku telah datang kepadamu dengan pasukanku. Jangankan menyebut namamu, bahkan menghinamu. Sedangkan aku datang untuk menangkapmu. Persetan. Aku akan mencincangmu. Apapun yang kau katakan, tidak akan merubah keadaan. Tetapi kau belum menyebut namamu. Menurut sikapmu serta sikap kawan-kawanmu terhadapmu, maka kau termasuk salah seorang pemimpin dari gerombolan ini. Akulah yang bergelar Raden Panengah, putra ayahanda Raden Mahambara." "Oh, jadi kaulah yang bernama Raden Panengah?" "Ya." "Nah, apakah kau masih mempunyai keberanian untuk menghadapi aku?" Agung Sedayu tertawa pendek. Katanya, "Kau terlalu percaya kepada dirimu sendiri." "Ya. Aku harus memiliki kepercayaan diri. Sebentar lagi kau akan mati di tanganku. Tetapi aku akan memberimu kesempatan melihat prajurit-prajuritmu diporak-porandakan oleh ayahku. Kau akan melihat mayat yang terbujur lintang di medan pertempuran ini. Apalagi jika ayahku menjadi marah karena kesombongan orang-orangmu, maka pada saatnya nanti orang-orangmu akan ditumpasnya sampai habis. Kau tidak perlu membual. Ayahmu telah berhadapan dengan orang yang tentu sudah kau kenal, atau setidak-tidaknya kau dengar namanya." "Siapa?" "Ki Jayaraga." Ki Jayaraga datang bersama prajurit Mataram. "Ki Jayaraga." Raden Panengah itu bergumam. Namun kemudian ia pun berkata, "Kaulah yang membual. Bagaimana mungkin Ki Jayaraga ada di antara para prajurit Mataram? Kau ingin melihatnya? Aku akan memberimu kesempatan untuk melihat, apakah orang yang bertempur dengan ayahmu itu Ki Jayaraga yang sebenarnya, atau sekedar bayangannya." "Tidak perlu. Seperti aku mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap diriku sendiri, maka aku pun yakin bahwa tidak ada Ki Jayaraga di pertempuran ini." "Baik, baik. Katakan apa saja menurut pendapatmu. Sekarang, seperti yang aku katakan, ulurkan kedua tanganmu. Aku akan mengikatnya, dan aku akan membawamu ke Mataram." "Cukup. Kau akan segera mati." Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Apalagi Raden Panengah pun segera meloncat menyerangnya dengan penuh kepercayaan diri.
Raden Panengah yakin bahwa jika ia mendapat kesempatan bertempur seorang melawan seorang, maka ia tentu akan segera dapat mengalahkan pemimpin prajurit Mataram itu. Tetapi setelah bertempur beberapa lama, ternyata Raden Panengah telah membentur kemampuan yang tidak diduga sebelumnya. Ternyata dengan tenangnya pemimpin prajurit Mataram itu tidak dapat langsung dikuasainya. Prajurit yang bernama Agung Sedayu itu mampu memberikan perlawanan yang berani kepada Raden Panengah. Ketika Agung Sedayu itu meloncat surut menghindari serangan Raden Panengah yang datang membadai, Raden Panengah itu pun sempat berteriak. Ternyata kau mampu memberikan perlawanan yang baik, Agung Sedayu. Aku justru senang menghadapimu. Sudah agak lama aku tidak bertemu dengan lawan yang mampu menitikkan keringatku. Semakin gigih kau memberikan perlawanan, maka aku akan menjadi semakin mendapat kepuasan menikmati kemenanganku. Tetapi jika perlawanan itu kemudian justru memotong perlawananmu, dan bahkan mengalahkanmu, hanya malaikat yang turun dari langit yang dapat mengalahkan aku dan ayahku. Itulah sebabnya, maka alangkah bodohnya para prajurit Mataram yang telah datang kemari. Tetapi yang terdengar jauh lebih besar dan kau dan ayahmu adalah Ki Sabalintang dan orang-orangnya. Persetan dengan Sabalintang. Namanya jauh lebih banyak dikenal dari namamu, Raden Panengah, dan nama ayahmu, Raden Mahambara. Nama yang terkesan dibuat-buat. Bukankah nama-nama itu bukan nama kalian yang sebenarnya? Raden Panengah tidak menjawab. Namun ia pun telah meloncat menyerang seperti prahara. Kata-kata Agung Sedayu itu sangat menyakiti hatinya. Pertempuran pun segera berlangsung semakin sengit. Keduanya saling menyerang dengan garangnya. Masing-masing telah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Raden Panengah mengumpat kasar ketika serangan Agung Sedayu mengenai pundaknya. Kaki Agung Sedayu yang terjulur, mampu menerobos pertahanan Raden Panengah yang lengah. Raden Panengah terdorong surut. Bahkan hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Namun Raden Panengah itu tidak jatuh terguling di tanah. Meskipun demikian, yang terjadi itu merupakan peringatan bagi Raden Panengah, bahwa lawannya bukan orang-orang padukuhan yang rapuh. Karena itu, maka Raden Panengah pun menjadi semakin garang. Ditingkatkannya ilmunya semakin tinggi. Serangan-serangannya datang beruntun, mengalir tidak henti-hentinya. Raden Panengah tidak ingin memberi kesempatan kepada lawannya untuk menyerang. Namun lawannya adalah orang yang sangat tangguh. Ketika serangan-serangan Raden Panengah itu datang seperti prahara, maka Agung Sedayu pun telah meloncat tinggi di udara. Kemudian dengan sekali berputar, kakinya dengan lunak menyentuh tanah justru di belakang Raden Panengah. Raden Panengah terkejut. Dengan cepat ia memutar tubuhnya menghadap kepada Agung Sedayu yang sudah berdiri di belakangnya. Namun demikian ia berputar, maka kaki Agung Sedayu itu sudah terjulur lurus menyamping mengenai dadanya. Raden Panengah pun tidak sekedar terdorong surut. Tetapi Raden Panengah itu sudah terlempar beberapa langkah, dan bahkan terbanting jatuh di tanah yang berbatu padas. Terdengar Raden Panengah itu mengaduh tertahan. Namun dengan cepat ia bangkit. Yang terdengar kemudian adalah umpatan-umpatan kasar dari mulutnya. Agung Sedayu tidak memburunya. Seakan-akan ia memang memberi kesempatan kepada Raden Panengah untuk menilai kemampuan di antara mereka berdua. Dalam pada itu, Sekar Mirah yang bertempur dengan kecepatan tinggi telah mendesak beberapa orang lawannya. 3 orang gegeduk yang garang, ternyata tidak dapat menguasainya. Perempuan itu berloncatan dengan cepatnya, seakan-akan kakinya tidak berjejak di tanah. 3 orang laki-laki yang garang, yang terbiasa melakukan kekerasan di mana-mana pada saat-saat mereka merampok atau menyamun, atau merampas tanpa ampun di pasar-pasar yang sedang temawon, mengalami kesulitan melawan seorang perempuan. Seorang yang berkumis lebat melintang, yang mengenakan kalung yang terdiri dari untaian berbagai macam jimat dan benda-benda aneh yang dianggap bertuah, menjadi sangat heran melihat Sekar Mirah yang bertempur demikian garangnya. Perempuan yang sudah separuh baya itu sama sekali tidak mengalami kesulitan menghadapi 3 orang lawan. Bahkan orang berkumis lebat itu tidak pernah mendapat kesempatan menembus pertahanan Sekar Mirah. Sementara itu kawannya, seorang yang terhitung pendek, dengan tubuh yang agak gemuk, telah mengerahkan kemampuannya pula. Tetapi perempuan itu bertempur terlalu cepat. Serangan-serangannya yang lebih banyak ditujukan ke arah bagian-bagian tubuh yang lemah di bagian kepala dan wajah Sekar Mirah, sama sekali tidak mampu menyentuhnya.
Sedangkan seorang lagi, yang lebih banyak berusaha menyapu kaki Sekar Mirah pun tidak banyak mempengaruhi gerak Sekar Mirah, yang berloncatan dengan tangkasnya. Sehingga dengan demikian, maka ketiga orang itulah yang justru segera mengalami kesulitan. Selagi orang yang bertubuh pendek itu meloncat menyerang dengan menjulurkan tangannya mengarah ke pelipis, Sekar Mirah justru menyerang orang yang berkumis lebat, sambil menghindari serangan orang yang bertubuh pendek itu. Serangan orang yang bertubuh pendek itu luput, sedangkan kawannya yang berkumis lebat telah terpelanting jatuh. Namun dalam pada itu, selagi ketiga orang yang bertempur melawan Sekar Mirah itu menjadi semakin terdesak, seorang yang berwajah garang telah menyibak mereka sambil berteriak kasar. "Heh, perempuan binal. Apa kerjamu di sini?" Sekar Mirah memandang orang yang berwajah garang itu. Ia melihat bekas segores luka di wajahnya. Ia pun melihat sinar mata orang itu bagaikan bara. "Siapa kau?" "Namaku Kebo Angkat. Aku adalah orang terbaik di lingkunganku. Karena itu, maka nasibmu yang malang telah membawamu kepadaku." Sekar Mirah mengangguk-angguk. Laki-laki itu memang nampak garang. Suaranya pun menggelegar seperti guruh. "Apakah kau lebih baik dari pemimpin gerombolan itu? Raden Panengah, apalagi Raden Mahambara? Kecuali keduanya. Kecuali kedua orang itu, maka aku adalah orang terbaik. Karena itu, sia-sia kau berusaha melawan aku. Akhirnya kau akan mati juga. Karena itu, daripada kau mengalami kesulitan di saat terakhirmu, tundukkan saja kepalamu. Kau akan mati tanpa merasakan kesakitan dan pedih." "Jangan berkata begitu," sahut Sekar Mirah. "Kesombongan tidak akan banyak menolong. Mungkin kau dapat mempengaruhi keberanian lawan-lawanmu. Tetapi mungkin justru membuat lawanmu semakin marah. Banyak. Kecuali kedua orang itu, maka aku adalah orang terbaik. Karena itu, sia-sia kau berusaha melawan aku. Akhirnya kau akan mati juga. Karena itu, persetan kau, iblis perempuan. Apakah Mataram sudah kekurangan prajurit laki-laki, sehingga kau, seorang perempuan, telah diturunkan di medan pertempuran? Di Mataram tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Sepantasnya perempuan itu berada dalam pingitan. Tidak boleh keluar regol halaman. Sedangkan kau berkeliaran dengan sepasukan prajurit laki-laki sampai di sini. Hanya perempuan-perempuan binal sajalah yang melakukannya. Apakah dengan sikapmu serta kata-katamu yang kasar itu, kau berusaha menyembunyikan kecemasanmu? Tidak. Tidak ada yang aku sembunyikan. Jika kau anggap sikapku dan kata-kataku kasar, itu sudah menjadi adat kebiasaanku." Sekar Mirah pun kemudian bergeser sambil berkata, "Nah, sekarang kau akan bertempur melawan seorang perempuan. Bersiaplah. Mungkin kau akan mendapatkan sebuah pengalaman baru. Jangan mengharapkan belas kasihanku. Meskipun kau perempuan, tetapi karena kau sudah berani melawanku, maka aku benar-benar akan membunuhmu. Kau bukan perempuan yang pertama aku bunuh. Kau sudah pernah membunuh perempuan?" "Ya." "Apakah mereka juga bertempur seperti aku?" "Tidak. Tetapi mereka mempertahankan harta benda mereka. Mereka tidak mau menunjukkan di mana harta benda mereka itu mereka simpan. Aku menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah satu perlawanan. Karena itu, mereka pantas untuk dibunuh, sebagaimana aku akan membunuhmu. Kalau begitu, kau adalah orang yang memang pantas dibunuh. Karena itu, bersiaplah untuk mati. Perempuan yang kau hadapi sekarang tidak akan membiarkan dirinya kau bunuh seperti beberapa orang perempuan itu. Tetapi perempuan yang sekarang kau hadapi inilah yang akan menghentikan semua perbuatanmu yang terkutuk itu. Aku belum pernah bertemu perempuan yang sombong sekali sebagaimana kau sekarang ini. Memang berbeda. Perempuan yang pernah kau temui adalah perempuan yang tidak siap untuk bertempur melawanmu. Tetapi sejak berangkat dari Mataram, aku sudah siap untuk bertempur antara hidup dan mati." Kebo Angkat tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun kemudian segera mempersiapkan diri. Ketika jari-jari tangannya nampak mengembang, serta Kebo Angkat itu siap menerkam seperti seekor harimau, Sekar Mirah sempat berkata, "Aku tidak melihat seekor kerbau sebagaimana kau namai dirimu sendiri. Tetapi aku melihat seekor kucing yang akan menerkam." "Persetan kau, iblis betina," geram Kebo Angkat. Kebo Angkat itu benar-benar menerkam. Kedua tangannya dengan jari-jarinya yang mengembang itu bergerak dengan cepat mengarah ke wajah Sekar Mirah.
Tetapi Sekar Mirah bergerak lebih cepat. Dengan tangkasnya Sekar Mirah mengelakkan serangan itu dengan meloncat surut. Tetapi Kebo Angkat tidak membiarkannya. Dengan kecepatan yang tinggi Kebo Angkat itu meloncat memburunya. Namun Kebo Angkat itu terkejut. Sekar Mirah tiba-tiba saja telah meloncat ke samping, sementara itu tangannya bergerak mendatar menyambar kening. Kebo Angkat terkejut tetapi ia masih mampu mengangkat tangannya menangkis serangan itu. Tetapi pada saat tangan Sekar Mirah dan Kebo Angkat berbenturan, Sekar Mirah justru telah meloncat sambil berputar. Kakinya pun bergerak mendatar menyambar dada Kebo Angkat. Kebo Angkat terkejut. Tetapi kaki Sekar Mirah seakan-akan telah menghentikan pernafasannya. Kebo Angkat itu pun telah terdorong beberapa langkah surut. Betapapun ia mencoba bertahan, namun ia tidak berhasil untuk mempertahankan keseimbangannya. Sehingga dengan demikian, maka Kebo Angkat itu pun telah terbanting jatuh. Terdengar orang itu mengumpat. Dengan cepat ia pun melenting bangkit. Sekar Mirah sengaja tidak memburunya. Dibiarkannya saja Kebo Angkat itu meloncat berdiri. Dengan cepat pula Kebo Angkat itu pun segera mempersiapkan diri menghadapi lawannya. Sekar Mirah pun bergeser perlahan mendekatinya sambil berkata, "Kau berhadapan dengan seorang perempuan, Kebo Angkat. Persetan kau, iblis betina. Jangan meremehkan perempuan. Jangan berbangga bahwa kau telah membunuh beberapa orang perempuan. Justru karena itu, maka akhir hidupmu pun berada di tangan seorang perempuan." "Omong kosong," geram Kebo Angkat. Dengan garangnya Kebo Angkat itu pun segera meloncat menyerang seperti angin ribut. Sementara itu, di sayap yang lain, Kirimuk dan Nyirimuk yang merasa dirinya tidak terkalahkan, tiba-tiba saja telah berhadapan dengan sepasang suami istri yang terhitung masih muda. "Heh, kalian rayakan hari pernikahan kalian di medan pertempuran?" bertanya Nyirimuk. "Kami sudah lama menikah," jawab Rara Wulan. "Kenapa kalian berdua hari ini berada di medan pertempuran yang berat ini?" Meskipun pertempuran ini tidak melibatkan pasukan segelar sepapan, tetapi pertempuran ini adalah pertempuran antara hidup dan mati, bertanya Nyirimuk pula. Sementara itu Kirimuk pun bertanya pula. "Kalian tidak mengenakan pakaian keprajuritan. Jika kalian berdua bukan prajurit Mataram, untuk apa kalian ikut bersama mereka datang kemari, kemudian melibatkan diri dalam pertempuran ini?" "Aku tertarik untuk melibatkan diri," jawab Gelagah Putih. "Sebelum pertempuran ini, kami sudah pernah bersentuhan dengan kawan-kawanmu yang berada di Babadan. Kami pernah bertemu dengan Ki Jagabaya Babadan. Bukankah Ki Jagabaya Babadan itu termasuk salah seorang penghuni sarang yang ada di ujung hutan ini?" Kirimuk itu pun menggeram. Katanya, "Persetan dengan Jagabaya Babadan. Ternyata ia tidak mampu menjunjung tugas yang dibebankan kepadanya. Seharusnya Ki Jagabaya itu sudah dapat memaksa Demang Perancak menyerahkan jabatannya. Tetapi sampai hari ini, Demang Perancak masih tetap berkuasa. Ia akan tetap berkuasa. Bekal Babadan itulah yang harus menyerah. Itu tidak akan terjadi. Memang. Menurut cerita yang kau susun, itu tidak akan terjadi. Tetapi ternyata bahwa jalur cerita yang kau susun tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga segala sesuatunya akan menjadi hambar. Kau jangan membual di hadapanku. Kau tidak tahu apa-apa tentang persoalan yang terjadi di Perancak. Hubungan antara Perancak dan Babadan yang gawat, dan tentang banyak hal yang lain. Karena itu, kau tidak usah berbicara tentang Babadan." "Baik, baik. Aku tidak akan berbicara tentang Perancak dan Babadan. Yang ternyata kau hadapi sekarang adalah kekuatan prajurit Mataram. Kami akan menghancurkannya. Apapun yang terjadi, mimpi kalian untuk menguasai Kademangan Perancak tidak akan berhasil. Seandainya kali ini prajurit Mataram dapat kau patahkan, maka dalam sepekan, tempat ini akan menjadi lebur bagaikan dihanyutkan banjir bandang. Prajurit Mataram segelar sepapan akan datang kemari untuk menghancurkan kalian. Nah, pada saat itu pula persoalan Perancak akan diselesaikan oleh para pemimpin Mataram. Tentu saja dalam penyelesaian itu, tidak akan disinggung orang-orang yang berasal dari ujung hutan ini." "Cukup," teriak Kirimuk. "Kau tidak usah membual. Sekarang sudah waktunya untuk membunuh kalian berdua. Meskipun kami bukan prajurit, tetapi kami sudah sering berada di medan pertempuran bersama para prajurit. Karena itu, maka keberadaan kami di sini sekarang bukanlah satu peristiwa yang dapat membuat kami menjadi gugup."
Kirimuk tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun segera memberi isyarat kepada istrinya untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi dua orang suami istri, yang agaknya memang memiliki bekal yang kokoh untuk turun ke arena. Sejenak kemudian, maka Kirimuk pun telah mulai menyerang Gelagah Putih, sedangkan Nyirimuk meloncat sambil menjulurkan tangannya untuk menerkam Rara Wulan. Tetapi keduanya dengan tangkas mengelakkan serangan-serangan lawan. Bahkan dengan cepat pula Gelagah Putih dan Rara Wulan telah membangun serangan. Sejenak kemudian keempat orang itu sudah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Rara Wulan melawan Nyirimuk, sedangkan Gelagah Putih bertempur melawan Kirimuk. Kirimuk dan Nyirimuk yang merasa memiliki ilmu yang tidak terbatas, ternyata telah membentur ilmu kedua orang suami istri yang masih terhitung muda itu. Kirimuk yang merasa seorang gegeduk berandal yang sangat ditakuti itu, merasa heran bahwa orang yang masih terhitung muda itu mampu mengimbanginya, sehingga ia mampu bertahan untuk beberapa puluh langkah. Karena itu, maka Kirimuk yang sangat dihormati oleh para penghuni sarangnya itu segera meningkatkan ilmu lebih tinggi lagi. Kirimuk itu pun berharap agar segera dapat membunuh orang yang sombongnya bertimbun itu. Tetapi ternyata bahwa lawannya juga telah meningkatkan ilmunya, sehingga Gelagah Putih itu tetap saja mampu mengimbangi ilmu Kirimuk. Sementara itu Nyirimuk pun tidak menduga bahwa perempuan yang masih terhitung muda itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi pula. Karena itu, maka Nyirimuk pun harus mengerahkan ilmunya untuk menghadapinya. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan yang telah mematangkan dirinya dengan ilmu yang disadapnya dari kitab pemberian Ki Namaskara, serta menjalani segala macam laku yang dituntut untuk menempa diri itu, memiliki beberapa kelebihan dari Kirimuk dan Nyirimuk. Ketika kedua orang gegeduk yang sangat dihormati oleh gerombolannya itu meningkatkan ilmunya lagi, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan justru semakin menunjukkan kelebihan mereka. "Kisanak," berkata Gelagah Putih yang mulai mendesaknya. "Kau tidak mempunyai kesempatan lagi. Tetapi masih ada jalan bagimu agar kau dan perempuan itu tetap hidup. Jika kalian berdua menyerah, maka kalian tidak akan dihukum mati. Aku menjamin bahwa kalian tidak akan digantung di alun-alun. Persetan dengan celotehmu itu. Kau jangan berbangga dengan kemenangan-kemenangan kecil yang kau peroleh di pertempuran ini. Kemenangan yang sebenarnya akan ditentukan pada akhir pertempuran ini. Siapakah yang tetap hidup, maka ialah yang akan disebut menang. Haruskah di antara kita ada yang mati? Jika tidak, bagaimana kita tahu siapakah yang menang dan siapakah yang kalah? Jadi bagimu, kemenangan itu diukur dengan kematian lawan? Ya. Tidak ada ukuran lain yang dapat diterapkan." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Jika seorang sudah tidak berdaya, ia akan diinjak kepalanya sampai mati. Baik. Kalau itu ukuranmu, maka aku akan memakai ukuran yang kau terapkan itu pula." Kirimuk tidak berbicara lagi. Ia pun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Namun sementara itu, Gelagah Putih pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan demikian, maka serangan-serangan Kirimuk yang datang kemudian tidak menggoyahkannya. Serangan-serangan Kirimuk yang bagaikan prahara itu telah membentur batu karang yang kokoh, yang tidak terguncang oleh prahara sebesar apapun. Nyirimuk pun mengalami kesulitan untuk menyeruak pertahanan Rara Wulan yang sangat rapat. Bahkan serangan-serangan Rara Wulanlah yang kemudian justru berhasil menyentuh sasarannya, sehingga sekali-sekali Nyirimuk itu tergetar surut. Dalam pada itu, di seluruh arena, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Tidak hanya di bagian depan sarang Raden Mahambara. Tetapi di bagian belakang pun pertempuran berlangsung dengan sengitnya. Para prajurit dari pasukan khusus yang memiliki tataran ilmu yang tinggi serta pengalaman yang luas, semakin mendesak maju mendekati barak-barak di ujung hutan itu. Dengan mengerahkan kekuatan dan kemampuan, para pengikut Raden Mahambara mencoba mempertahankan sarang mereka. Sarang yang terdiri dari bangunan-bangunan yang sederhana. Sarang yang sekedar merupakan landasan, yang menurut rencana mereka akan segera meloncat ke Babadan. Bahkan seluruh kademangan Perancak, apabila persoalan kedudukan Demang Perancak itu sudah diselesaikan. Jika mereka berhasil menguasai seluruh kademangan Perancak, maka mereka akan mempunyai landasan yang sangat kokoh. Apalagi dengan demikian, mereka pun akan segera berbaur dengan penghuni kademangan Perancak itu sendiri. Mungkin mereka memerlukan 3 atau 4 padukuhan terpenting untuk menempatkan orang-orang mereka. Mungkin mereka akan mempergunakan Banjar Padukuhan.
Mungkin mereka mempergunakan rumah-rumah penduduk, atau bahkan membangun rumah-rumah sendiri di antara rumah penduduk, karena halaman-halaman rumah di Perancak masih cukup luas. Namun ternyata bahwa kekuatan dan kemampuan prajurit Mataram itu memang sulit dibendung. Meskipun perlahan-lahan namun pasti, para prajurit itu merambat maju mendekati jantung pertahanan para pengikut Raden Mahambara. Raden Mahambara sendiri bertempur dengan garangnya. Setelah lama Raden Mahambara tidak bertemu dengan Ki Jayaraga, maka ia masih harus tetap mengakui bahwa Ki Jayaraga adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Pada umurnya yang menjadi semakin tua, Ki Jayaraga masih tetap saja sulit untuk diatasi. Ki Jayaraga sendiri harus mengerahkan kemampuannya pula untuk mengimbangi Raden Mahambara yang ilmunya menjadi semakin matang. Ki Jayaraga itu pun merasa beruntung bahwa di umurnya yang semakin tua, ia masih tetap bekerja keras, sehingga ketahanan tubuh serta tenaganya masih tetap terjaga. Setiap hari Ki Jayaraga berada di sawah. Dijemur panasnya matahari. Mengayunkan cangkul, serta berjalan menyusuri tanah berlumpur sampai ke lutut di belakang bajak atau garu yang ditarik oleh 2 ekor lembu. Bersambung ke bab 532. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.